ما شاء الله لا يشد خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, katanya masih semangat. Jawabnya kok ngeband banget. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Para asatiz, para hujjat, wabil khusus pimpinan PT Adam Dinar Travel, Bapak Haji Dambudi SE, guru-guru kita, pembimbing-pembimbing kita, Ustaz Subhan Zamzami, Ustaz Taqwa Alba, dan para asatidz yang lainnya, dan para duyufullah, duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sehat, Bapak sehat, udah pada siap? Udah pada siap? Mau dibuktikan kesiapannya? Coba angkat tangannya dulu semuanya. Angkat tangannya semuanya. Kalau memang sudah siap untuk manasik, insya Allah fokus. Sekarang angkat tangannya, ingat Allah, Allah. Kita goyangkan tangan kita, Allah, 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 Allah. Kita letakkan tangan kita di pipi kita, di pipi kita, di pipi kita. Di pipi mana pipi? Berarti masih belum fokus ini. Pipi ini masih, berarti belum fokus. Aduh, sekali lagi angkat tangan kita, goyangkan. Hanya ada kata-kata lafzul jalalah Allah, Allah, Allah di pikiran kita, Allah, Allah. Sekarang letakkan tangan kita di hidung kita, di hidung kita, di hidung kita, di hidung kita, di hidung kita. Alhamdulillah. Harus fokus. Sekarang kita mau manasik umroh nih, ya langsung aja, karena ini hari Jumat ya, apalagi khotib Jumatnya jauh. Di mana Ustaz? Di Bandar 5. Oh, saya harus selesai jam 10:30. Ya baik, yang pertama manasik umroh. Dari makna ibadah umroh itu, keutamaan ibadah umroh dan manasik umroh. Ya, pertama, apa sih makna umroh itu? Ya, ini kita kan pada mau umroh nih. Ya, umroh secara makna bahasa adalah umrohatan, yang berasal kata dari ziarah atau itu berkunjung atau mendatangi suatu tempat. Secara makna istilah, ya, umroh adalah di dalam ilmu fikih didefinisikan oleh jumhur ulama sebagai tawaf di sekeliling Ka'bah, Baitullah, dan sa'i antara Safa dan Marwah dengan berihram, yaitu umroh berziarah. Ya. Lalu di mana perbedaan antara umroh dan haji? Ya. Ada perbedaannya. Kalau perbedaan haji dan umroh, haji hukumnya wajib, ya, umroh sunnah. Ya, haji terkait waktunya, sedangkan umroh tidak kapan saja boleh umroh. Makanya alhamdulillah ada Media Travel memberikan kesempatan kepada kita itu 2 kali umroh.
ya. Dan dua-duanya dibimbing, ya. Dua-duanya dibimbing, ya. Kalau memang, nah apalagi 12 hari di sana, ya. Di Mekah bisa 4 hari, itu bisa 3 kali umroh, ya. Tapi kalau dari travel sendiri hanya 2 kali. Kalau 3 kali gimana Pak Ustaz? Ada Ustaz dan Pak Ustaz, saya pengen mikot lagi nih. Nah ini, atau ajak yang lainnya, ya. Itu bisa, ya. Pertama umroh untuk diri kita yang belum pernah umroh. Yang kedua umroh untuk orang yang kita sayangi, boleh kita badalkan, ya. Terus yang ketiga siapa lagi? Boleh pokoknya untuk kita umrohkan. Kalau haji, rukun haji berbeda dengan umroh. Lanjut Ustaz. Sekarang keutamaan ibadah umroh, ya banyak, ya. Jamaah haji dan umroh adalah tamunya Allah. Kita semuanya adalah duyufullah. Kita duyufur rahman, ya. Tamu Allah, pilihan Allah. Nggak semua orang yang dipilih oleh Allah menjadi tamunya Allah. Banyak orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tapi nggak bisa berangkat haji maupun umroh. Tapi ya kita mungkin pas-pasan alhamdulillah menjadi tamunya Allah. Jadi ukurannya bukan adalah harta, bukan uang yang kita miliki, tapi niat kita dan panggilan Allah, ya. Alhamdulillah nih, kita nanti berapa hari lagi akan menginjakkan kaki kita ke Makkah Al-Mukarramah, dan kita menjadi tamunya Allah. Tamu yang istimewa, ya. Mau gak dipanggil Allah? Ada panggilannya 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baik. Ya, menjauhkan kefakiran dan belenggu dosa. Kita umroh tentu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati kita dari perbuatan dosa kita. Di sini ada yang nggak punya dosa? Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Unjuk tangan coba. Yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Atau dosanya dikit? Dosanya dikit tunjuk tangan. Oh berarti semuanya dosanya banyak ini ya? Banyak kali ya? Nah, kita mengakui bahwa dosa kita banyak. Baik yang sengaja maupun yang nggak sengaja, baik yang terang-terang maupun yang terang. Nah kita pergi umrah nih, ya. Biasakan dalam mengerjakan haji umrah, sebab keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa besar. Bagaimana? Ya, umum alat peniup api fungsi dapat membersihkan karat besinya. Nah, dengan umrah, insya Allah dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan, ya, garansi pahala dari Allah, ya. Barang siapa keluar untuk berhaji dan meninggal, maka Allah dituliskan baginya pahala orang-orang yang berhaji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar untuk berumrah lalu meninggal, maka Allah tuliskan baginya pahala orang berumrah hingga hari kiamat. Ada yang mau mati di sana? Ya, kita mengikuti kehendak Allah saja. Kalau dulu orang tua kita tuh banyak yang ingin meninggal di sana, ya. Pokoknya niatnya ibadah umroh haji, ya. Pokoknya kita kalau tidak ada umur ya pasti ada yang mengurusinya. Pokoknya semuanya begitu besar pahala donasinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghapus dosa. Nah, berarti al-umratu ila umrah atafar lima ya bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa antara kedua umrah tersebut, dan tiada pahala haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada bang mati makin ramai aja. Siapa tahu. Kenal nih Bang? Kenal ya? Yang orang kaya. Orang
orang kaya nih. Tahu sombong kakak kan ya sombong. Duduk sana. Langsung aja, langsung. Jadi menghapus dosa. Ya terus sesuai kadar pahala dengan kadar payah kita. Nanti kita umroh itu capek, betul, capek. Nah pahalanya sebagaimana capek kita itu, ya. Jangan banyak keluh, jangan banyak pikiran kita yang nggak baik. Pokoknya pikiran kita baik, insya Allah, ya mudah umroh kita, insya Allah. Lanjut. Ya, sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Subhanallah. Nih Ibu nikmat sekali nih. Bapak nikmat sekali karena umroh berbarengan di bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan berlipat ganda. Kita sholat juga di sana. Subhanallah. Saya sendiri belum merasakan, ya. Makanya saudara kami nanti alhamdulillah beliau udah merasakan tuh ketika sholat di bulan Ramadan, ya. Yang tadi dikatakan oleh Bapak Adam, ya nanti kita diseret-seret tuh untuk bersedekah, kita pun bisa begitu. Ya kalau ada rezeki banyak, ya kita seret juga orang Arab, gantian jangan kita aja diseret. Nah, jadi untuk memberikan makanan. Nah, sholat di sana itu pahalanya lebih besar. Sholat di Masjidil Haram mendapat 40 rahmat Allah. Ya, kita nggak bisa mengandalkan memang sholat ibadah kita. Yang mengandalkan ke surga kita adalah rahmat Allah. Nah, kita sholat di Masjidil Haram mendapatkan 40 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada aswad nih, ya. Kalau mudah-mudahan di bulan Ramadan sudah boleh megang Ka'bah. Apalagi sudah boleh mencium hajar aswad, ya. Hajar aswad adalah batu yang diturunkan dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu dulu, ya. Nah, karena dosa-dosa anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang menjadikan hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, memandang Ka'bah mendapat 20 rahmat Allah. Kita pas masuk dari pintu, ya, itu langsung kelihatan tuh yang namanya Ka'bah, ya. Nanti dibimbing oleh pembimbing kita yang membaca doa Allahumma rabbana antas salam wa minkas salam wa alaikum salam wa inna rabbana bisalam. Nah baru Allah muhtahli abwa rahmatik. Nah udah kelihatan itu Ka'bah. Nah ketika kita pandang Ka'bah, apalagi yang belum pernah memandang Ka'bah, itu tak terasa akan tertetes air mata kita, ya. Kalau kita di sini sholat mustaqbil kiblatnya jauh banget, ya. Tapi nanti kita dekat, kita lihat Ka'bah, langsung tak terasa nanti itu, ya. Air mata kita akan turun, air mata kita akan keluar. Nah, kalau kita nggak bisa keluar itu tanda-tanda ada apa di kita, ada apa hati kita ini, ya. Itu memandang Ka'bah itu mendapatkan 40 rahmat. Maqam Ibrahim bukan makam, ya, tapi jejak, ya, jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah itu. Nanti ada di sebelah di Ismail lagi. Nah, Multazam. Nah ini tempat yang mustajabah, ya. Ialah tempat dikabulkannya doa, disunahkan berdoa di Multazam dengan menempelkan pipi dada dengan kedua telapak tangan. Kalau mereka bisa, ya udah kita istilam saja, ya, doa di Multazam itu. Doa kita yakin dan percaya, insya Allah Allah mengabulkan, ya. Doa yang sebanyak-banyaknya, doa minta yang urgent, yang sebaik-baiknya di Multazam, doa tempatnya. Nah, itu salah satunya Multazam. Ya, kita mulai manasik umrohnya. Lanjut, manasik umroh, rukun umroh harus kita ketahui karena memang harus kita jalankan. Yang pertama niat berihram, ya tentunya di miqat. Yang kedua tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul dan 5 tertib. Ingat ya. Ya, niat berihram di miqat, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Pertama, rukun umroh yang pertama yaitu
ihram. Pengertian perkataan ihram berasal dari bahasa Arab ahrama yuhrimu ihraman, yang membawa maksud menjadikan ia haram, ya. Jadi ihram juga merupakan suatu keadaan yang perlu dimasuki orang Islam untuk melakukan haji dan umroh. Ya, ini pengertian dari ihram. Nah, ketika kita sudah berihram, ya, di sini kita karena ke Madinah terlebih dahulu, ya. Jadi sebelum berihram kita disunahkan untuk mandi sunnah ihram, ya, baik di hotel maupun nanti di tempat mikotnya. Memakai baju ihram nanti akan dicontohkan. Yang memakai wangi-wangian di badan, ya, bukan di baju, ya, di badan kita pakai wangi. Ini masih boleh nih. Memotong kuku, merapikan rambut yang tumbuh di badan, atau rambut ketiak, kumis, jambang, rambut dan kemaluan lainnya, semua itu masih boleh kita lakukan sebelum jatuh niat kita ihram. Ya, itu yang masih boleh di hotel. Nah, setelah kita sudah melakukan yang tadi semua, ya, lalu kita miqat, ya, karena kita dari Madinah, kita miqat di Bir Ali, ya, Bitrul Ali, yaitu Masjid Dzulhulaifah. Nah, kita bisa sholat sunnah di situ, bisa sholat sunnah tadi sunnah ihram, dan kita berniat umroh bersama-sama dipandu oleh pembimbing di dalam bus. Biasanya kita, ya, setelah wudu, setelah mandi, setelah sholat ihram, nah kita naik bersama-sama, nanti dibimbing niat ihramnya. Nah, ini niat ihramnya, ya. Setelah mikot di Bir Ali, tempat atau waktu umroh ini, lanjut. Ini tempat mikot nanti kalau bapak sudah di Mekah, ya nggak ke Bir Ali lagi, ya. Bisa kalau Jaifah, ini tempat-tempat mikot, ya. Dalam untuk jamaah anak Yaman dan lainnya, ya. Dari jamaah Irak di Galkirkir, ya, Mekah untuk jamaah dari Mekah, ya. Lanjut, itu tempat-tempat mikot aja. Nah, niat umroh, ya, nggak usah panjang-panjang niat umroh, ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Lagi. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu nanti dibimbing oleh pembimbing kita, ya. Nah, wa itu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, itu agak panjang, ya. Ini kan labbaik Allahumma umratan. Lanjut. Nah, ini pakaian ketika kita berihram atau kita pengen tawaf. Nah, ini yang nomor 2, ya, pakaiannya. Oleh nomor 1 nanti setelah kita melakukan tawaf. Lanjut, hotel tiba namanya, ya. Terus dalam bis setelah kita jatuhkan niat, ya. Nah, kita bertalbiyah jatuh, ya, kita bertalbiyah sama-sama dibimbingin oleh pembimbing kita. Labbaik Allahumma labbaik, coba. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Intinya ibadah sebenarnya. Jadi nanti kita baca di sana, jangan pikiran kita kemana-mana, tapi masukkan ke dalam hati makna dari kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukmu semata-mata.
segenap kerajaan untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, kata-kata la syarika, ya, ini ada dua. Ini inti dari ibadah haji kita. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Karena memang nanti kita umroh haji semuanya kita temui adalah batu. Ka'bah batu, Hajar Aswad batu, Gunung Uhud batu, nanti juga di Jabal Rahmah batu. Semuanya rata-rata batu yang kita temui. Nah, di sini labbaik Allahumma labbaik, ya. Nanti malaikat ada yang menjawab kata-kata labbaik itu, ya. Ada yang menjawab dua jawaban. Pertama jawabannya labbaik Allahumma labbaik, dijawab labbaik wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik. Ya, aku penuhi panggilanmu dan aku terima kedatanganmu dan engkau bahagia. Ini jawaban yang kita tunggu, ya. Labbaik wa sa'daik, ya, kamu datang, kamu telah datang dan kamu bahagia. Inilah yang kita nantikan, mendapatkan umroh makbulah, umroh mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang kedua, labbaik wala sa'daik. Ada jawaban labbaik wala sa'daik, ya. Ya, kamu memang datang, aku panggil kamu datang, tapi la sa'daik, kamu gak bahagia. Nah, inilah yang dikatakan umroh marbudah, umroh yang tertolak. Nah, kok bisa tertolak? Mungkin hartanya untuk umroh bukan yang dari yang halal, atau niatnya bukan umroh, bukan karena Allah. Ada yang begitu? Banyak di akhir zaman nanti itu. Sekarang itu udah banyak, ya. Niat haji, niat umroh bukan karena Allah. Pengen belanja di sana, pengen tamasya, pengen main-main. Ini yang akan mendapatkan jawaban la sa'daik, kamu gak akan bahagia kalau mati umrohnya, ya. Makanya diperhatikan kata-kata labbaik biar masuk ke dalam hati kita. Setelah niat ihram berlaku larangan selama ihram. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, dan kita larangan dalam berihram, ya. Diwajibkan bayar fidyah tapi tidak membatalkan umrohnya. Memotong atau mencabut rambut dari kepala badan, memotong kuku dari tangan atau kaki, memakai kain berjahit yang menutup kepala dengan hal-hal yang menyentuh kepala seperti surban dan peti, memakai parfum, yaitu setiap hal yang berbau yang goib. Nah, ini yang membatalkan umroh, yang membatalkan kita ini ketika kita udah jatuh niat labbaik Allahumma umratan, kita pakai minyak wangi, kita pakai plester, kita pakai tutup kepala. Nah, itu bisa membatalkan umroh, ya. Tidak membatalkan umroh tapi bisa membayar fidyah dam, membayarkan dam itu. Makanya hati-hati, ya. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu jalannya sampai 9 jam, ya. Lelah kita, jangan sampai kita tutup kepala kita karena kedinginan atau karena kita pakai plester atau yang lainnya. Atau kita ke hotel dulu, ya, kita cuci tangan pakai sabun, itu juga bisa kena dam juga. Nah, ini seperti ini, memakai pakaian berjahit nggak boleh, ya. Udah pakaian kayak ini sama aja yang atas bawah tuh bapak juga seperti itu, nggak boleh pakai gamis, ya, imamah atau sorban, ya. Nah, perempuan juga nggak boleh nih, nanti masker harus dibuka, ya. Masker harus dibuka, nggak boleh tertutup, cadar nggak boleh ketika kita bertawaf atau berihram. Nah, ini yang biasa buruk juga menggigit-gigit kuku, jangan, ya. Itu juga bisa nada, mencabut bulu hidung atau mencabut uban, itu juga nggak boleh, ya. Larangan dalam berihram ini nggak perlu lanjut. Dan ini dan nikah, sama mau nikah di sana nggak ada kan? Ya udah nggak ada.
Dan dalam beberapa hari membatalkan umroh dikenakan bayar dam. Bersungguh ya insyaallah kan. Suami istri bersungguh dengan suaminya. Niatnya itu karena Allah. Jangan bertamasya. Kalau bertamasya nanti akhirnya bisa membatalkan umroh ya, bahkan terkena dam. Nah itu tadi umroh ya. Nah sekarang tawaf. Rukun yang kedua tawaf. Apa itu tawaf? Ya, berkeliling Ka'bah berapa kali? 7 kali. Apakah kita keliling-kelilingan sendiri gitu? Enggak, nanti akan dibimbing. Ya, dan juga ada bacaannya. Ya. Yang nggak bisa baca, ya ikutin aja pembimbing kita. Ya, nah, jangan diem. Ya. Atau kita baca Allah boleh, paling kecil itu paling rendah. Ya, kalau bisa baca Allah kita baca. Ya, nanti itu. Ya. Nah, dari mulai mana kita mulai tawaf? Ya, dari Hajar Aswad. Ya, itu juga nih ada, yaitu Hajar Aswad, ada pilar merah, pilar hijau di sana. Ya, nanti ada lampu. Kita mulai tawaf dari situ. Terus, dari ini. Nah, ya, tawaf dari garis awal. Ya, garis awal kita mulai tawaf dari situ. Ya, setelah masuk dari pintu Masjidil Haram, langsung kita menuju ke tempat atau mulai dari garis awal itu Hajar Aswad itu. Ya, dan sambil kita melambaikan tangan kita, ya, beristiqlam namanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai dah tuh. Baca kelilingan pertama apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Pokoknya baca terus itu. Ya, itu di buku ada, ya. Yang udah hafal nanti mau dapat hadiah tuh dari buku ada. Ya, terus ya. Nanti sampai hijir Ismail, ya. Lewatin makam Ibrahim dulu, baru hijir Ismail tuh, ya, yang ada letter U-nya, itu hijir Ismail. Mudah-mudahan nanti juga sudah boleh masuk ke hijir Ismail, sholat sunnah di situ, karena itu juga tempat mustajabah itu, ya. Terus kita keliling lagi sampai rukun Yamani. Nah, di rukun Yamani baru kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu kita baca tuh, nanti dibimbing lagi terus. Nah sampai garis awal baru kita masuk putaran pertama. Nah setiap kita berada di garis awal, kita lambaikan tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baca doa lagi dulu yang lain. Ya, setiap putaran usahakan doanya lain, zikirnya lain, ya, banyak, ya. Itu sampai 7 kali putaran, ya. Nanti akan disepakati tempat berkumpul waktu tawaf. Nanti sebelumnya, makanya ada Masjid Travel selalu memberikan yang terbaik, ya. Jadi dikumpulkan dulu, ya, dijaga kita barisan kita untuk kerapian dalam beribadah tawaf ini. Karena memang nanti akan berdesak-desakan, apalagi di bulan Ramadan, ya, udah kayak haji lah, ya. Jangan sampai kita kehilangan, ya. Kita pegangan sama suami kita, pegangan sama teman kita, silakan boleh, ya, asal jangan sampai terpecahkan. Nanti, ya. Ini tawaf dilakukan dalam keadaan berwudu. Jika batal wudu saat mengerjakan tawaf, maka kita perbaharui wudu dan melanjutkan tawaf dari tempat kita batal wudu, tidak mengulang tawaf dari awal. Ya. Syarat tawaf itu harus suci. Jadi harus pakai wudu, kita ada wudunya, ya. Makanya sebelum kita mulai, ya, kita udah baru ambil air wudhu tuh, ya, mulai deh. Nah, kalau memang udah kita hati-hati, ternyata kita batal juga, ya, ya, maka kita harus
ambil air wudhu kembali. Ya. Dan tidak perlu mengulangi tawaf lagi. Misalnya kita sudah tawaf 6 kali, nggak dari awal lagi, ya kita lanjutkan saja dari tempat kita batal itu. Ya kita ikuti batal kita di sini nih. Ya kita dulu, ya kita melangkah ke belakang sedikit, ya 3 langkah baru kita lanjutkan tawaf berikutnya, tawaf yang kedua, ya. Terus lanjut. Ini kabar udah sama. Sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Nah setelah kita selesai mengerjakan tawaf yang 7 putaran itu, nah kita disunahkan untuk sholat sunnah tawaf. Di mana tepatnya? Di barisan makam Ibrahim. Itu ada tandanya. Yang kuning makam Ibrahim, kita barisan. Kalau dekat makam Ibrahim terlalu ramai di situ. Agak jauh, pokoknya lurus ke makam Ibrahim, kita sholat sunnah di situ, ya. Nah sama-sama tuh semua tuh jamaah tuh, ya. Nah selesai 2 rakaat sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, baru dah kita minum air zam-zam, ya. Wah, kita minum air zam-zam, ya, sambil berhadapan di Ka'bah, karena 7 kali kita bertawaf situ, ya. Lanjut. Nah yang ketiga sa'i. Ya, ini intinya saja ya. Nanti setiap ini karena udah berkali-kali kita mengadakan manasik, ada yang berulang kali. Dan nanti juga di sana akan diberikan lagi keterangannya oleh APBP kita. Ya sa'i sekarang. Ya setelah kita minum air zam-zam, kita siap-siap dan tunggu sa'i. Ya urutan-urutan mengerjakan sa'i. Ya, isyarat ke Ka'bah menuju Bukit Safa, berdoa menjelang sampai di Bukit Safa, ya berdiri di Bukit Safa dengan menghadap ke Ka'bah dan berdoa, berjalan menuju Bukit Marwah sambil berdoa atau zikir, ramal dari kecil bagi pria di antara 2 lampu hijau, ya antara wanita jalan biasa saja, berdiri di Bukit Marwah dengan menghadap ke Ka'bah, berdoa, berjalan menuju Bukit Safa sambil berdoa atau berzikir, ramal dari kecil bagi pria di antara 2 lampu hijau, wanita jalan biasa. Diulangi dari mulai nomor 4, ya. Jadi kita masuk dari Masjidil Haram ke Bukit Safa dulu, menuju Bukit Safa, ya. Di Bukit Safa nanti ada undukan tuh, akan naik ke atas, dan kita semuanya menghadap ke Ka'bah, ya, dibimbing oleh pembimbing kita untuk baca doa di situ, ya. Nah, baca doa di situ. Nah setelah baca doa baru kita menuju Bukit Marwah, ya. Nah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu hitungannya satu, ya, hitungannya sah, beda dengan tawaf tadi, ya. Nah hitungannya 1, ya. Nanti dari Bukit Marwah ke Safa berarti udah 2. Berarti kalau ke-7 sampai terakhir di mana? Marwah, ya. Nah, kalau udah ke-7 berarti di Marwah, ya, kita selesai di Marwah itu. Nanti ada pilar-pilar hijau, bagi laki-laki wajib ramal, ya. Laki-laki kecil, ya. Kita baca Allahumma fir warham, ya, kita baca itu, ya. Jangan sampai kita jalan biasa. Kalau untuk wanita jalan biasa. Nanti ketika di Bukit Safa dan Marwah, Bapak Ibu boleh silakan doa apa aja, ya. Nggak harus mengikuti pembimbing kita, ya. Karena hajat dan tujuan atau keinginan kita kan berbeda-beda, ya. Ya kita boleh mengaminkan, ya. Nanti boleh kita berdoa yang khusus untuk kita. Kalau bisa banyak bacaan atau kita catatan doa-doa yang kita inginkan, karena memang kesempatan di sana untuk berdoa sebanyak-banyaknya, karena di sanalah tempat yang mustajabah. Ya. Nah ini sa'i, ya. Sa'i itu boleh tanpa wudu, bahkan boleh makan dan
minum. Istirahat dulu juga boleh, pakai kursi roda juga boleh dilakukan oleh wanita yang haid juga boleh. Jadi kalau sa'i itu boleh tanpa berwudu, atau kita minum sambil kecapean kita minum dulu boleh ya, karena memang di pinggir-pinggir pertengahan itu ada tempat-tempat untuk minum ya. Jam-jam juga di situ ya. Sobat ke Marwah, di Marwah bersobat diakhiri di Marwah. Nah, baru terakhir kita tahallul. Keempat tahallul. Apa itu tahallul? Ya, tahallul gunting ujung rambut pria, ya, digundul yang lebih utama, ya, dipendekkan secara merata, ya. Tahallul juga yang perempuan dengan perempuan, ya, laki dengan laki, ya. Usahakan yang sudah selesai tahallul, sudah selesai umroh, mentahallulkan, memotong rambut, ya. Pertama, ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Ini contoh tahallul. Setiap helai rambut yang dicukur mendapat satu kebaikan dan dihapus kesalahan. Makanya ada kalau yang laki-laki langsung digunduli semuanya, yaitu menghapus dari kesalahan atau dosa-dosa kita. Ya, itu tahallul Masjidil Haram. Yang lanjut di Masjidil Haram petanya, ya, Masjidil Haram. Yang lanjut, nah ini yang nanti yang akan kita ziarahi, ya, di kota Mekah, ya, Jabal Sul, Jabal Nur, Gua Hira, yaitu insyaallah akan kita mungkin nggak bisa naik ya karena waktu kita terbatas, ya. Ke Arafah juga nanti kita insyaallah. Nah, ini Masjidil Nabawi, ya. Nah, kita awalnya di Masjidil Nabawi, ya, di Madinah. Yuk, sebelumnya kita salam dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini Masjid Nabawi, ya. Nanti kita juga akan berziarah beberapa tempat di Madinah. Nah, ini Raudhah yang di dalam Masjid Nabawi, ya, ada yang namanya Raudhah. Apa itu Raudhah? Nah, dari taman surga. Nah, itu misalnya ngantri, apalagi nanti wanita, ya, nggak seperti biasanya, akan lebih ketat lagi untuk Raudhah. Ya, kalau bagi laki-laki, insya Allah agak mudah asal kita di tempat-tempat yang mustajabah. Dan di Raudhah itu kita usahakan salat sunnah, ya, kita mohon doa, ya, sebanyak-banyaknya di tempat Raudhah, karena memang berdekatan dengan makam Rasulullah SAW dan juga makam sahabat Nabi, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini Peta Madinah, ya, kita juga bahagia insya Allah akan berziarah ke komplek makam Baqi,
ya. Nah, di mana di situ juga ada orang Indonesia, ulama Indonesia yang dimakamkan di situ, nanti kita bisa berziarah di situ. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Inti dari manasik pagi hari ini, ya, selain kita mengetahui rukun-rukun dari umroh, ya, yang paling utama yaitu kita harus tunduk patuh taat kepada pembimbing kita, ya, kepada pembimbing kita. Jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita sombong karena udah pernah ke sana, udah tahu ini, ternyata belakang belakangan. Nah itu rasa kesombongan kita nanti Allah buktikan tuh. Banyak tidak sedikit dengan dia sombong akhirnya nyasar, ya, nyari hotel nggak ketemu, ya, ya. Pokoknya padahal dekat tak tuh Allah tutup matanya, ya. Makanya udah nggak usah kita sombong, dah takabur. Pokoknya kita semuanya sama. Yang punya harta banyak jangan sombong, ya, nggak lihat itu. Yang punya kedudukan pangkat yang tinggi, tinggalkan kedudukan itu semuanya. Jangan sombong, jangan takabur, ya, kita taat tunduk patuh kepada pembimbing kita, ya. Insya Allah, ya, apabila kita taat patuh kepada pembimbing kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan yakin percaya pembimbing kita ini insya Allah sudah berpengalaman sebanyak-banyaknya. Ya, sudah berpuluh-puluh kali dalam membimbing umroh, bahkan udah pernah haji juga, alhamdulillah, ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan bagi kita semua, ya, karena memang ibadah haji maupun umroh ini meliputi empat dari kata ibadah. Pertama, ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ada ibadah yang ada di dalam hati, niatkan karena Allah. Yang kedua, ibadah madiyah, ibadah yang perlu dengan uang, dengan harta. Makanya tidak sedikit harta yang kita keluarkan, maka ibadah sebaik-baiknya di sana, jangan disia-siakan ketika kita berada di sana. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah atau ibadah badaniyah, ibadah yang memerlukan fisik. Nah, oleh karena itu jaga kesehatan kita. Yang mempunyai suka minum obat-obatan, bawa obat-obatnya. Yang tidak, bawa siap vitaminnya. Pokoknya disiapkan untuk kesehatan kita, jasmani kita. Dan yang keempat adalah ibadah ilmiah, ibadah dengan perlu ilmu, ya. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya, bagaimana kata ibadah kita sebagai? Nah, ini sedikit manasik ilmu yang saya sampaikan pada Bapak Ibu dari rukun umroh, ya. Nanti akan ditambah-tambahkan lagi. Kalau memang ada yang belum jelas, nanti ditanyakan, ya. Masih ada waktu, ya, ditanyakan pada kita atau pada kita semua, ya. Kalau diterangkan ini banyak sekali, cukup 1 jam 2 jam, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi saya dan juga jemaah. Kurang lebih maaf, wallahul muwaffiq wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.